sampaikan Pak Menteri bahwa di Aceh Selatan termasuk rawan dengan bencana yang kita dengan perkembangan terus kan masyarakat kan mobilisasi semua makanya kita tuh dulu bentuk satu terhadap Pak jadi cuma nanti saat ini lagi nanti berarti ada kita ketemu semua dengan berbagai lagi itu bahkan memang ya kita jemput bola kan dia makan jemput bola gitu jadi cepat hari ini peluang untuk 2020 juga 23 itu lagi pesunan anggaran ya ini bulan 9 ini awal bulan 10 masih dimungkinkan ya tapi kalau udah lewat bulan 10 itu ada lagi nah itu ini Pak Mei juga ini juga lagi berburu di pemerintah provinsi baru sudah nih kemarin di sini Pak saya fasilitasi memang itu sering lagi setiap hari itu juga main masih main Pak kalau udah ada berita dibuka tapi masih isi aja kalau ya saya lewat itu kemarin itu saya baru juga sih Pak baru di Bengkulu Pak mobilnya kan di mana? Ya. Udah di Bengkulu udah dari Bengkulu sini udah berapa lama? 3 bulan. Kemarin itu Kajari saya ceritakan pindahnya ke Bengkulu. Pak itu Pak Munir. Pak Fajar. Kedua kan atau PPD itu di Aceh Selatan karena selama ini memang statusnya sudah ada itu disampaikan Pak Menteri bahwa di Aceh Selatan termasuk rawan dengan bencana yang jadi dengan adanya mungkin tertentu ada nanti salah satunya untuk penanganan dekat karena dari jarak tempuh yang yaitu nantinya untuk perwakilan Aceh Singkil, Suku Salam, Aceh Selatan dan Asia itu sebenarnya jadi insya Allah kita tetap dengan pemerintah daerah nanti dengan Aceh Selatan kalau memang nantinya sudah ada sinyal lampunya dari Jakarta insya Allah nanti dari pemerintah daerah akan memberikan dana hibah. Bagaimana dengan persiapan lahan di Aceh Selatan? Insya Allah kalau memang itu dukungan dari Pak Hussein nanti pasti ini siapin kita ke Jakarta ini ada peluang nih udah nanti kita buat malah di Padu itu tentang Aceh Selatan kita pemerintah konsisten. Pemerintah provinsi sendiri bagaimana dukungan dari pemerintah provinsi ini Pak? Ya, Pak Hussein tadi udah menyampaikan insya Allah karena memang di pantai barat sudah ada di Melabu tapi jangkauan dari Melabu ke Aceh Selatan itu kalau ada hal yang kejadian kan jauh sampai 4 jam 5 jam apalagi kalau terjadi di Aceh Singkil kalau ada Aceh Singkil personilnya dari Melabu itu memakan waktu sampai 8 jam 7 jam ini harapan, jadi perkembangan ya harapan Bapak Wati bagaimana tentang perkembangan Basarnas di ya selama ini saya lihat Basarnas Aceh Selatan ya, jadi untuk mengaktifkan kembali lebih cepat dan juga lebih itu ya katanya dilakukan bagaimana tanggapan Pak Hussein jika keberadaan Basarnas di ada kantor di sana? Ya, jadi untuk kita ada rencana itu untuk mengusulkan pos di sana, posar yang akan kita usulkan karena nanti kan yang memutuskan itu dari pusat.
Tapi dengan dukungan dari pemerintah daerah, insya Allah kita akan bisa lebih cepat untuk mendirikan pos di sana. Kenapa? Tadi seperti kata Pak Bupati, di sana tuh untuk kejadian-kejadian cukup banyak, mulai dari bencana, kemudian kecelakaan juga cukup banyak di sana, mulai orang hilang di hutan, kemudian nelayan. Ya. Nah, jadi kita perlu yang namanya quick response, supaya respon kita lebih cepat. Jadi dengan adanya pembukaan pos di sana, didukung oleh pemerintah daerah dan juga dengan Satgasar, insya Allah mudah-mudahan kita bisa menangani kecelakaan dan juga musibah dan juga bencana itu lebih cepat lagi. Nah, untuk Satgasar sendiri bagaimana nih Kak Gansar untuk ketika ada pembunuhan pos-posan ini, apakah tetap di follow up kembali atau bagaimana? Ya, jadi untuk Satgasar justru itu akan mendukung begitu ada nanti aja posar di Aceh Selatan, justru kita akan lebih terdukung ya, dengan adanya Satgas. Ya, jadi dengan personil dan juga peralatan-peralatan, karena kan semuanya sudah terbatas ya. Jadi semuanya kita akan saling sinergi. Oke ya. Oke, Pak.